menurut Matius 12 ayat 15b yang berjudul Yesus itu adalah hamba Allah. Semuanya kata menurut, itu pun yang kayak gitu. Namanya aja di sini. Bisa kau ngomong baik-baik di sini? Bisa kita diskusi dengan cara saling menghormati satu sama lain, bisa? Saya bisa mengikuti aturan Bunda. Ya udah, itu bergantian. Tidak, kalau sudah bisa kok ikuti aturannya. Tidak bicara kalau tidak disuruh bicara. Paham? Masalah sama kau singgung, masalahnya. Memang agama bebas di sini, jangan kau di sini seolah-olah kau yang punya hukum, ya. Baik teman-teman, kembali lagi kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi dengan saya Ulif. Room saya ini fokusnya adalah berdakwah ya, mendakwahkan agama Islam. Itu tupoksinya, tujuan pokok dan fungsi. Tujuan kita mengadakan ruang dialog seperti ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Di sini hanya manusia yang diberi porsi untuk bicara dan duduk, tapi hewan ternak dan hewan ular serigala, ular beludak tidak kita izinkan di sini ya. Kenapa? Karena kita bukan orang Kristen. Saya bukan Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, yang santun kepada penjahat, tidak. Kami tidak pernah diajarkan dalam agama kami santunlah kepada pelaku kejahatan, orang yang mau menjajah kalian santunlah, tidak. Nggak pernah kami disuruh begitu ya. Kami diperintahkan untuk bersikap tegas kepada biawak-biawak yang mau merusak peradaban. Ya, kami Islam itu diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Nggak ada ceritanya dalam Islam itu kau santun-santun aja ya sama penjahat yang mau merusak komal kau, nggak bisa. Itu botol namanya dalam agama Islam. Oke, sekarang kita masuk ya. Sekarang I miss you ini termasuk orang yang sedang menggugat ketuhanan Yesus karena dia tidak menemukan Injil Yesus. Menurut dia, kalau kita bicara menurut A, menurut B, menurut C, bisa iya, bisa tidak. Kata I miss you tadinya Kristen, sekarang jadi bingung sejak mempelajari tentang kekristenan karena dia tidak pernah menemukan Injil menurut Yesus. Nah, silakan I miss you sebelum kita ditanggapi oleh orang lain. Silakan I miss you jelaskan dulu agama Anda apa, kenapa Anda bingung, jelaskan ya, 2 menit. Oke. Agama saya Kristen Protestan dengan gereja GBI. Saya mengenal Yesus itu berdasarkan data-datanya. Data-data ini menurut Injil Yohanes, Injil Matius mengatakan Yesus itu sebagai utusan seperti yang tertulis di menurut Matius 12 ayat 15b yang berjudul Yesus itu adalah hamba Allah. Semuanya kata menurut, itu pun yang mengatakan Matius itu lagi bisa benar bisa tidak. Begitu juga sama Yohanes mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Sementara kan mereka itu murid-murid, kenapa beda pendapat? Yohanes mengatakan dirinya, dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di Matius juga dikatakan Yesus itu bukan Tuhan tetapi hamba. Nah, seperti itu. Sementara mereka ini kan berdua, ini sama-sama murid. Kenapa pendapat mereka berbeda? Jadi sekarang yang kutanya di sini, mana kebenaran Injil Yesus? Sementara di Bible gak ada Injil Yesus. Jadi bisa kita katakan itu kebenarannya tidak ada. Bisa iya, bisa tidak. Seperti itu. Oke, silakan kau ular sawah, perkenalkan namamu, agamamu, dan tujuan konek ke sini. 2 menit. Ular, silakan kau sebutkan namamu, agamamu, dan tujuan konek ke sini. Nah, inilah aku suruh ngomong diam. Giliran orang belum kasih ngomong udah ngomong. Nah, ini nih kadang-kadang mereka ini. Nah, ini nih. Hei ular. Ular beludak. Nah, inilah. Hei, naik lagi kau ya. Nggak jelas kau. Nah. Akasfah.
Akaspa. Oke, pengikut. Silakan pengikut. Perkenalkan nama dan agamanya dan tujuannya ke sini. Nah, Pak Enok gimana tuh Pak Enok? Pandangan Amisuni dia Kristen padahal dia ada kebingungan di agama Kristen nih. Kenapa kok nggak clear gitu penjelasan tentang siapa Yesus di Kristen itu Pak Enok? Oke, yang kata Amisu tadi kan dia itu di Injil Yohanes itu dia ada sebagai Tuhan. Cuman ada juga dia sebagai hamba. Dia kan memang 100% manusia, 100% Tuhan. Dua-duanya betul. Utusan betul. Oke, tuh editor game agamanya apa? Bentar Pak Enok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Saya Oh, di bawah dulu menyampaikan ya. semangat. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan, Pak. supportnya. Ya. Silakan, I miss you. Itu tanggapannya dari Pak Enok tuh. Oke. Gimana tuh? Bingung kami lo Pak ngikut. Eno Mana tadi yang betul begini, inilah? ini ya, Pak Eno tadi mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi berarti 200% dia ini ya. Sementara ada di Injil, kalau nggak salah itu Yohanes juga, dia mengatakan itu entah Yohanes atau di mana itu, dia mengatakan jangan kamu sembah Allah lain selain dari Allah Bapa. Nah itu Allah Bapa, berarti Allah Bapa ini yang mengutus Yesus. Itulah yang kita sembah. Jangan kau sembah Yesus, berarti di situ yang kita sembah di situ Allah Bapa, bukan Yesusnya, seperti itu. Gimana tuh Pak Enok? Jangan sembah Allah lain, hanya Bapa saja. Gimana ini Pak Enok? Pusing pula aku jadinya Iya. Bagaimana ini? Baru saja saya tarik 20 juta dari Easy Cash. Uang jaminan rumah sakit ibu saya. Iya. Bagaimana ini? Itu Aku betul pun jadi juga. bingung. Itu betul juga. Bingung. Gara-gara ngomong sama kalian Kristen jadi bingung. Tadinya aku agak pintar loh sedikit loh. Gara-gara kalian bertekak gara-gara Tuhan kalian ini jadi bingung aku. Mana yang betul Kristen ini? Kayak mana ini kalau ada orang Islam yang mau jadi Kristen, pilih apa mereka? Dibaptis Allah siapa? Mana yang betul ini? Kayak mana nggak jadilah masuk Kristen ini. Bingung pula kita. Kayak mana kita mau masuk? Bagaimana dengan Lukas 11, 2 ayat 11? Tuh MCU Lukas itu. Coba jelaskan dulu MCU Lukas itu. Pusing aku. Ya, apa dikatakannya? Apa dikatakannya di situ? Oke, isinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuh kayak mana tuh Malaikat. MCU? Ada di situ. Ya, itu kan menurut Matius. Iya juga ya menurut Matius ya. Kayak mana tuh Penok menurut Matius itu? Malaikat itu yang berkata. Yang kutanya begini abang, yang kutanya sekarang ini, yang ingin sekali aku ketahui adalah Injil Yesus, bukan Injil Matius, bukan juga Injil Yohanes. Sekarang yang pengen sekali aku tanyakan di sini sama kita adalah Injil Yesus. Kalau tidak ada Injil Yesus, bagaimana kita mengklaim bahwa otomatis Yesus itu sebagai Tuhan, sementara Injilnya aja tidak ada? Tuh ya juga ya. Kayak Silakan. mana itu? Pak Enok pusing pula kita nih. Mana yang betul ini? Sakit pelaku. Injilnya Allah Bapa pun nggak ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Itu Injil daripada Musa. Sama juga kita bilang. Gak ada Injil Bapa. Itu emisi adanya Injil Musa. Itu pun menurut orang. Kayak mana ini Kristen ini? Itu kan Injil Musa, yang kutanya Injil Yesus loh. Injil Yesus loh Pak Enok. Janganlah Pak Enok kayak gitu. Dia bawa Yesus kok bawa Musa pula. Makin pusing aku loh. Coba kita sapa dulu, mana tuh ada orang Kristen lain. Tolonglah kalau ada orang Kristen yang agak apa gitu biar nggak pusing kami orang Islamin lo, lihat kalian lo ya. Junirmen B, perkenalkan nama dan agamanya. Ya, Muslim. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ya Pak. Ikut bingung sama kami di bawah aja ya Pak ya. Halo Aris, agamanya apa? Aris. Oke. Pengikut agamanya apa? Pengikut dan Pak John.
Bikin pusing orang-orang Kristen nih ya. Kok kayak gini kalian sih? Sibuk kali lo kami jadinya gara-gara kalian lo. Tadinya kami nggak mau bahas Kristen loh. Gara-gara kami jadi bingung Kristen ajaran kayak mana. Pusing ya kita ya. Pusing ya anak-anak. Halo pengikut agamanya. Halo pengikut. Oke di bawah dulu. John. Ada nggak orang Kristen yang bisa menjadi penengah antara Bang Henok dengan Bang Amisyu ini? Halo John. Oke di bawah aja ya. Halo Pak Alfonai, aduh tolonglah kalau ada pendeta naiklah pendeta. Pusing pala kami lihat jemaat kalian berkelahi. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama dan agamanya Pak. Saya Kristen Protestan. Oke, mudah-mudahan Bapak ini bisa lah bantu. Kayak mana nih Pak antara Bang Henok dengan Amisyu ini? Saya dengar tadi Amisyu ini bukan Kristen dia. Ah, kayak mana tuh Bang Dia Amisyu menyamar jadi Kristen. dibilangnya kau bukan orang Kristen, dibilangnya kau menyamar Ya, Bang. Coba lah Bang. Ketahuan Gimana tuh kok Bang? caranya. Bisa Cara dibuktikan menyampaikan. Bang. Dia itu menjelma jadi Kristen. Wah, menjelma kau Bang. Iya, karena dia itu Bisa dibuktikan. Sebentar Abu-abu. Bang, sebentar Bang. Tentara kau, Sebentar nggak dulu, usah Bang. banyak cerita Sebentar kau, jangan dulu. kau takut. Ih, Alfonso Sebentar kok dulu, nggak sopan Abang. banget Biar Bang. kujelaskan. Abang katanya Kristen yang benar, kalau dia menyamar dia lebih sopan dari Abang loh. Gini loh Bang Alfonso ya. Kalau begini Kalau ya, bentar Bang Amisyu, aku kalau bantu. orang Tengah aku Islam, melindungi silakan. ya. Dengar ya. Kalaupun Amisyu menyamar gitu ya. Dentan dulu Alfonso, Anda udah tua loh Pak. Janganlah bikin kami kurang ajar sama orang tua loh. Dengar ya Bang ya, kalau Abang tuduh dia menyamar, tapi dia lebih sopan daripada Abang yang ngaku Iya, Kristen sopan, sejati. tapi janganlah gitu ya. Ketahuan Loh, kok di cara Coba menyampaikan. tunjukkan bukti kalau dia bukan Mana Kristen. ada Apa Injil? buktinya? Mana Apa ada buktinya? Mana ada Injil Kristus? Jangan karena dia bertanya mana Injil Kristus lalu kau tuduh dia bukan Kristen. Ya, Kau memang ini dia parah menyamar, kali loh. dia Ya Muslim, udah dia Muslim. kau buktikan kalau dia Islam. Cara menyamar dia. Kau Ketahuan buktikan kok. kalau dia Islam. Nuduh-nuduh aja orang Kristen nggak pakai data ini. Suka kali Nggak pakai nuduh-nuduh data, orang kayak memang nggak Inquisisi. perlu pakai data. Kau sama kayak orang Inquisisi zaman dulu lo nuduh-nuduh langsung habisi orang. Kayak gini nih yang bikin merusak peradaban nih. Aduh, double Bang Mesia. Bang Mesia double. Amisyu, kau buktikan dulu kalau kau kereteng. Dituduhnya kau Islam, ya gak terima bisa. aku. Saya sebagai Kristen bisa saya buktikan. ketahuan Contoh. kok. Diam dulu Sebentar kau. dulu. Kau dikasih tahu baik-baik, bukannya malah sabar kau dia membuktikan dia Kristen loh. Kau nggak ada bukti, kau pula nuduh-nuduh orang, nggak sopan ini. Saya tadi data. Diam kau Pak, kau Sebentar nggak boleh kayak gitu Pak. Kau kalau dulu. di rumah kau boleh kurang ajar Pak. Di rumahku nggak boleh. Kau host Jangan kayak jangan gitu. Ini rumahku loh. Aku di sini Biar dia- menghindari orang kurang ajar, nggak bisa turun kau di bawah. Siapa kau? Udah tua bangka tapi nggak mencerminkan kelakuan ke orang tua. Kalau aku sentil kau nanti ya. Kalau di rumahku aku yang berkuasa. Jadi kau pikir kau masuk rumahku bisa kau nyerang-nyerang orang di sini, berantem-berantem sama orang. Cium ubun-ubunmu nanti loh. Lanjut. Kau buktikan kalau kau Kristen. Ngantuk aku jadi bicara Bapak ini jadi ngantuk aku. Cepat. Buktikan kalau kau tuh Kristen. Gak mau aku dituduh Islam kita kau. buktikan dengan dua bukti bisa kita buktikan, yaitu kita spill KTP-nya boleh, dan kedua buktinya adalah silakan ditengok viti-viti saya itu ada berbau Kristen atau berbau Muslim, seperti itu buktinya. Udah ada pembuktiannya. Nah, kau yang nuduh-nuduh dia bukan ini, apa buktimu? Kau yang menuduh, kau yang buktikan lah. Hantu belau. Dikiranya kalau masuk rumah aku ini mentang-mentang aku orang Islam baik sama orang Kristen, bakalan mau diinjak-injak gitu pala aku. Aku Islam. Nak aja kau. Naik ke komal Tapi nuduh orang. setahu aku begini Bunda, setahu aku orang Muslim itu kalau nyamar jadi Kristen bukan Muslim lagi. Udah murtad lah. Mana boleh kami murtad ngaku-ngaku sebagai Kristen. Keluar akidahnya. Mandi wajib lagi dia, bersahadat lagi itu pun belum tentu diterima Allah. Kenapa? Bisa jadi dia dianggap sebagai orang istitrat nanti. Kalaupun ada orang Muslim mengatakan itu, pasti orang-orang temannya Muslim nyerang dia itu. Iyalah. Aku mana ada di komalku orang ngaku-ngaku dari Islam, ngaku-ngaku Kristen ku terima, aku kick dia.
Enak aja nuduh-nuduh. Naik ke komal, nggak bisa bantah argumen, langsung nuduh-nuduh. Nggak sopan kayak gitu loh, nggak bagus kayak gitu loh. Jangan mentang-mentang. Jangan. Pasti kalau orang Muslim nyamar Kristen, pasti si Bunda Hos ini pasti memarahi dia. Iya, tengoklah ya. Aku nih tengok banyak orang Kristen di sini yang aku hargai loh. Pak Henok ini aku sangat hargai loh. Pak Petrus ini pun orang baik loh. Nggak ada aku keras ke dia, nggak ada aku kasar-kasar sama dia. Tapi naik-naik ke komal kita. Tiba-tiba langsung nyerang-nyerang orang. Padahal sesama Kristen diserang-serangnya. Tanya baik-baik kenapa? Nuduh-nuduh, nggak jelas. Nggak boleh kayak gitu. Apalagi kalian sudah tua. Kalau orang tua tuh tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan saya ini orang tua. Saya bisa memberikan contoh yang baik. Di sini diajarkan untuk beradab. Kalau nggak bisa diajak bicara, dihantam sudah. Pakai ludah sudah. Nak aja nuduh-nuduh. Gak suka aku orang nuduh-nuduh. Jangan gitu, Mi. Saya ini orangnya tegas, Pak. Saya ini orangnya menghargai orang yang baik, menghargai orang yang bisa menjaga dirinya di sini. Saya juga bisa. Saya juga orang yang tidak mau ada orang kurang ajar di room ini gitu loh, kayak Bapak tadi. Ya, kurang ajar dia. Nenek sudah saya bilang baik-baik Pak ngomongnya sama Bang Amisyu ini. Dia kan juga manusia. Kalaupun dia tidak sepakat dengan Bapak, nggak perlu sambil menuduh dia Islam. Dia dituduh Islam, nggak terima aku. Loh, dia Itu kan Kristen kan? fitnah. Dia Kristen, dituduh Islam. KTP-nya udah dilihatnya kemarin tuh di room-room lain. Nggak boleh kayak gitu. Jangan mentang. Kami ini sistem saya ini Anda sopan kami segan. Anda kurang ajar kuludahi gitu loh. Kami tuh tidak boleh di dalam Islam itu Pak. Kalau ada penjajah terus kami berlaku sok-sok baik sama penjajah itu nggak boleh. Ini kok saya, ya? Bisa saya minta sedikit kepada penonton untuk di follow akun saya ini biar banyak sedikit pengikutnya. Udah aku follow. Kepada penonton kalau bisa ya di follow akun ini biar banyak. Udah banyak pun. Udah 2.000 lo pengikutmu lo, I miss you. Silakan jelaskan lah. Gini Bunda, maunya saya itu kan kalau sampai 5.000 mau nge-live sendiri gitu. Gitu. Udahlah. Cobalah, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sapa dulu nih. Pak Henok sudah ada di sini. Bodrek silakan. Bodrek perkenalkan. Di sini yang Kristen itu Pak Henok ya, yang akun hitam titik. Pak Amisyu sama Pak Petrus ini Katolik ya, orang baik nih. Pak Petrus ini orang baik, Pak Henok ini orang baik. Kita hargai, kita respect, kita jadikan sahabat diskusi, bukan lawan debat. Bodrek agamanya apa? Bodrek? Oke, Pak Bodrek turun dulu ya. Di sini orang-orang Kristen baik dan sopan kita hargai ya. Jangan kita zolimi mereka, berdosa kita. Halo Pak Johan, perkenalkan nama dan agama. Oten. Gimana nih Pak? Ada yang mau Bapak tanggapi Pak? Silakan. Apa judulnya? Judulnya ini Bang Amisyu tidak percaya kalau Yesus Tuhan gara-gara nggak ada Injil menurut Yesus. Gitu ya. Gitu ya. Cobalah Bang Amisyu jelaskan dulu sama Pak Johan ini. Kenapa Bang tidak percaya Yesus? Cobalah Pak Johan sama Pak Petrus sama Pak Henok. Kembalikanlah Bang Amisyu ini kepada Kristen lagi. Kasihan loh nanti dia menurut kalian masuk neraka. Soalnya lagi hujan loh kakak. Lagi hujan di sini, double suaranya. Oh ya udah kalau gitu Pak Johan ngobrol sama Tante Mika aja ya. Silakan. Jangan dari Oten. Islam aja tuh Tante Mika tuh Islam tuh. Silakan Tante Mika. Ya, gimana Tante Mika? Oke, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tertulis di sana antikristus itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau Pak Johan sendiri mengakui Yesus datang sebagai apa? Iya, dia datang sebagai manusia dan dia kan mempunyai 2 natur. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Tuhan bisa nggak suaranya agak dikencangkan sedikit? Soalnya aku mendengar agak tenggelam ya. Iya. Agak mendem gitu ya. Lahir sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Manusia. Iya. Dalam dirinya dia adalah Allah. Oke. Bagaimana kapan dia tidak menjadi manusia lagi?
Oh, kan begini. Kalau mau melihat seperti itu, berarti memang tidak percaya ya. Iya ya. Kapan dia tidak manusia? Ya, dia kan mengambil sifat manusia. Iya. Pada saat dia mengajar, pada saat dia makan, dia minum. Ada di dalam tubuh Bapak juga itu. Tetapi di dalam dirinya itu adalah kealahan. Bagaimana menurut Abang? Bagaimana menurut Abang ketika di dalam dirinya ada diri Allah juga kealahan, tetapi yang memberi kekuatan itu adalah malaikat kepada dia. Tidak ada malaikat memberi kekuatan